yang paling penting, walam yahsya illallah, boten wedi kali nopo-nopo, ajriknya, takutnya, siena, bahasa Sunda sien, wedi, siena hanya dumateng Gusti Allah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar nyolatin itu jenazah, baru juga takbiratul ihram, ujuk-ujuk dumadakan anak ula teka. Anak ula bareng ulane teka, dumadakan ulane langsung nyokot anunya. Tapi saya diutus oleh Allah kok nyokoti manuke iki mayit, sebab mayit iki rikala uripe, maaf, nek pipis wawi ke ora bersih, ora cebok. Nek guru ngerti ceritanya jadi tabraki dhisik. Bahasa aluse cewok niku kan wawi. Lagi wawi kok ora bersih bimanuke dicokoti ula. Apa maning nganti ora cewok? Satu yang kulo petik pelajaran, walaupun sudah bertahun-tahun jarang sangat kepanggih, kulo metik hikmah saking keluarga Bapak Haji Suciwan, gini ku pesanipun Bapak Haji Soleh, bahwa masing-masing hewan itu ternyata punya harganya masing-masing. Sapi mahal harganya niku karena dinipun nilai karena harganya daging. Semakin gemuk suatu sapi, maka semakin mahal harganya. Berarti sapi saged kareganan awis larang niku karena gemuke dagingnya sapi. Tapi onten suatu kewan manuk perkutut, boten nonton dagingnya, tapi bisa harganya lebih mahal ketimbang sapi. Maka ternyata bukan masalah dagingnya, manusia kehormatan wonten ing penilaian Gusti Allah, bahkan oleh penilaian menungso, bukan karena gemuknya. Nek arep gemuk-gemukan silahkan bersaing karo sapi. Tapi nilai manusia niku adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ternyata Gusti Allah meriksani manusia bukan dari hartanya, bukan dari pangkatnya, tapi ingkang dipun pirsani oleh Gusti Allah adalah hati nurani dan amal ibadahnya. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, nuwun sewu saderengipun dalem matur ingkang kata-kata. Ternyata niki Masya Allah warga masyarakat Karangrejo niki diguyupi kali warga masyarakat Kutha Winangun sing rawuh kata sangat sampai tengandap sombarangan. Saya cek suara dulu yang belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah, yang belakang sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Keduman senek Allah karim mulane mangkate sing kasih sing ora keduman senek tapi kan daging lewian kurban tes yonten nggih Bu tes alhamdulillah jajan lewian badan nggih tes yonten Masya Allah pertahankan karena tenggene sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatno kangge nyuguh tamu, kangge nyuguh ojo nggo ngemil dhewe. Diniataken iku toples kangge nyuguh tamu, maka setiap enjing yang bertamu teng daleme panjenengan adalah malaikat rahmat maringi kaberkahan kangge piyayi-piyayi ingkang seneng nyuguh tamu
kang mejane ono toplese. Maka walaupun Syawalnya sudah berakhir, Idul Adha hampir berlalu, tetap meja omae diisi top, tapi aja toples kos. Toples sing wonten isine justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat sing arep mertamu, tume badane rampung isine toples rengginang memes. Melas malaikate mangan jajan alon. Tenang saja, ahli wakif, panitia pembangunan Mushola Al-Badru, masyarakat RW 01 tadi sudah berdoa. Doanya Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabarrok. Niku surat Nuh ayat 27. Ternyata Nabi Nuh itu punya kebiasaan. Kebiasaannya Nabi Nuh kalau berdoa atau mendoakan orang lain tidak akan ketinggalan, pasti nyebut nama orang tuanya terlebih dahulu. Orang tuanya juga disebut kangge dijalukaken ngapunten kali Gusti Allah. Sehingga dalam surat Nuh ayat 27 Nabi Nuh antuken donga Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibune kula, waliman dakhala baiti mukminan, lan tolong ya Allah ampurani wong-wong mukmin sing sami mertamu marang Mushola Al-Badru dinten menika ya Allah. Ternyata sampai tamu orang-orang yang beriman gini ku panjenengan sedaya karena rawuh temriki niate ngaos, maka sedaya dosane panjenengan dipun suwunaken ngapunten dumateng Gusti Allah. Dosane panjenengan nggih diampura dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Sampai ada doa tolak balanya tadi. Wala tazidid dhalimin, saumpama na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang datang ke sini ternyata na'udzubillah punya sifat gak baik, sirik dengki sama panitianya, gak suka sama usahanya orang sini, ternyata sudah didoa tolak bala. Wala tazidid dhalimin, tidak akan ditambah orang-orang yang zalim illa tabarrok, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillahi min. Nek kinten-kinten nantuke ngaos ngangge bahasa Jawa, bahasa Cilacap, bahasa Indonesia napa bahasa Sunda nggih, Bu? Campur. Yang pertama Bu Sekcamnya dari Gorontalo. Yang kedua Pak Haji Soleh, Ibu Haja Entin urang Sunda. Abi tiasa bahasa Sunda, tiasana cuman salit-salit mungkul. Jadi hapunten pisan ieu bahasana campur sari Pak Haji Soleh, Bu Haja Entin hapunten pisan ieu. yang ketiga bahasane Cilacap. Salehna pula kula wong apa? Berarti kinten-kinten bahasa napa niki? Campur. Oh bahasa Jawa mawon. Siap. Lah niki kinten-kinten ngaos sareng kali Mushola Al-Badru rampung selesai cekapan jam pinten? Jam pinten, Bu? Jam gangsal sore. Masya Allah. Kalau minggah jam 2 lebih 1/4. Mandape jam gangsal sonten. Ya Allah. Onten kiai ceramah sampai 3,5 jam. Onten. Sinten? Nyong. Mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Gusti Allah ngendikaken innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan mushola adalah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir.
nglakoni sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, boten wedi kali nopo-nopo, ajriknya, takutnya, siena, bahasa Sunda sien, wedi, siena hanya dumateng Gusti Allah. Maka tenggene surat At-Taubah ayat 12 niki tafsirnya bahwa ternyata yang memakmurkan masjid, memakmurkan musola niku dibagi dua. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun. Sing kagungan arto silahkan bangun musola Al Badru kalih duite, sesugi-sugi kaji soleh, duite niku ya tetep dipun paringaken kali masyarakat, ben masyarakat juga nderek ngrewangi musola Al Badru. Maka wakifnya saking Bu Semiati, saking Pak Haji Soleh sakeluargi, lan yang membangunnya duwite kabeh warga masyarakat wonten Karangrejo. Alhamdulillah. Bu, inilah kenapa pentingnya wajib cari rezeki yang halal caranya, halal dalane, supaya berkah hasilnya. Karena ternyata halal haramnya suatu rezeki sangat mempengaruhi keberkahan rezeki ingkang dipados. Contoh begini, sodakoh saya napa mboten? Saya. Tapi kok sodakohnya duitnya dari hasil duit korupsi? Maaf, ibarat wong wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten sah napa mboten? Anak mondok di pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi kok modal anaknya mondok teng pesantren, ternyata rezekinya dari hasil duit nyolong, maka sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan karakter watak seorang anak. Maka halal haram niku sangat mempengaruhi keberkahan musola ingkang dipun bangun napa malih kangge salat berjamaah teng masyarakat. Haram itu dibagi dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi iku haram saking asale. Contoh nun sewu, daging babi, daging anjing, khamar niku namanya haram saking asale, namanya haram li dzatihi. Tapi wonten ingkang diwastani haram li ghairihi, niku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi ternyata kok nggone tuku daging sapi duitnya dari duit hasil nyolong, maka niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka tenggene riwayat, tenggene kitab dipun jelasaken, ada cerita di zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ada manusia meninggal dunia, sedo wafat. Ketika meninggal, ternyata Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolatin niku jenazah. Ternyata sampai Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri nyolatin itu jenazah. Kenapa kok sampai begitu? Karena ternyata si jenazah ini punya riwayat hidup yang baik. Sholat 5 waktu gak ketinggalan, ahli sholat jamaah, bahkan seneng tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar nyolatin itu jenazah, baru juga takbiratul ihram, ujuk-ujuk dumadakan anak ula teka. Anak ula bareng ulane teka, dumadakan ulane langsung nyokot anunya. Anu nyokot manuknya. Mama, punten. Saya tidak akan cerita vulgar, boten badhe cerita corok, tapi niki kula menceritakan tenggene riwayat kitab. Ini hak. Kalau ngucap manuk terlalu kasar, selain manuk yang halus nyebutnya apa, Bu?
Dalam burung kan bahasa Indonesia. Peksi. Bareng ulane teka dumadakan ulane langsung nyokot peksinya. Bu Sekcam dari Gorontalo kayaknya nggak paham peksi loh. Klakson motor. Klakson motor nek suarane banter kan monine totot. Nah, sing cilik monine. Nah. Itu yang saya maksud. Cuma saya kalau ngomong begitu saya nggak tega. Saya wakilkan sama jenengan. Klakson motor sing banter monine totot, sing cilik monine. Nah. Berarti maaf nih, antara klakson motor sama manuk malah lebih halus ngucap manuk ketimbang klakson motor. Betul? Iya, jadi kita sepakat ngucapnya manuk mawon ya Bu nggih. Bareng Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram mau nyolatin itu jenazah, ternyata onten ulah teka, ulane langsung nyokot manuk ke si mayit. Geger sing pada nyolati, termasuk Sayyidina Abu Bakar langsung ngambil pedangnya dihunuskan kangge menclas niku ula. Ketika ulane pada dipateni, ternyata ulane bisa ngomong kayak menungsa. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula kalau aku bisa ngomong kayak menungsa, nggih. Karena kula ula tutus sembarang ula, kula niki ula utusane Gusti Allah. Maka tolong kula ampun dipateni, saya jangan dibunuh karena saya ini cuman utusane Gusti Allah, kata si ular. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengembalikan ke tempat semula itu pedang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama ular itu tadi. Laula aku njaluk ngapura banget. Sampean miki spontan langsung arep tak pateni. Mereka sampean ke aneh. Teka-teka ku nyokot manuk. Sing lagi tak pikir kok mawi milih temen nyokot manuk Nang apa sing dicokot udu jempole. Nang apa udu wetenge. Nang apa udu gulune. Mawi sing dicokot manuk Emang iki manuk rikala uripe salah apa karo sampean? Si ulah jawab, nggih, Sayyidina Abu Bakar, kula nyuwun ngapunten, saya telah membuat keributan di tengah hikmatnya orang sholat jenazah. Tapi kula dipun utus sekaligus dalam kon nyokoti manuk iki mayit, sebab kini manuk bukan sembarang manuk, ki manuk sing ora nana matane. Memang betul ini mayit waktu hidupnya ahli ibadah. Sholat gak pernah ketinggalan, senang tadarus Quran. Tapi saya diutus oleh Allah konyokoti manuk iki mayit, sebab mayit iki rikala uripe, maaf, nek pipis wawi ke ora bersih, ora cebok. Nek guru ngerti ceritanya jadi tabraki dhisik. Bahasa aluse cewok niku kan wawi. Lagi wawi kok ora bersih be manuke dicokoti ula. Apa maning nganti ora cewok? Kok bisa mung hanya sekedar maaf pipis wawi kok ora bersih kok nganti manuke dicokot ula? Nggih. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, napa dene rezeki. Maka memper ana mayit rikala uripe ahli ibadah, tapi bareng mati manuke dicokoti ulah karena ternyata untuk melaksanakan syariat kita niki harus tahu bab toharoh. Untuk melakukan ibadah kita harus tahu bab bersuci. Maka memper syarat sanya sholat salah satu gile badan pakaian tempat sholat harus bersih. Ana mayit manuke dicokoti ulah mung gara-gara pipi sewawi ke ora bersih. Maka justru maaf nih bapak-bapak piyayi kakung
dianjurkan oleh Kanjeng Nabi maaf pipise posisine kon karon dodok kon karo tongkrong. Sepindah secara kesehatan, bapak-bapak yang maaf, posisi pipise karo dodok sangat menjaga kesehatan. Karena posisi dodok niku posisi yang betul, karena ngrewangi ngetokna penyakit lewat banyu urin ingkang metu. Yang kedua, bapak-bapak maaf pipise kon karo dodok supaya ora soar sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Banyak bapak-bapak dumeh lebih simpel ketimbang wong wadon. Ake wong lanang pipise pada sembarangan mung dicempet nawit randu. Allah karim, ke supir-supir barangan tak ngerti. Pom bensin ada, toilet umum ada, gede-gede nih WC umum bayar 2.000 tapi kan bersih. Kok malah supir truk gebret pipis mung dicempet ban roda truk. Allah karim, berarti kan malah ora wawik babar blas. Mung diobat fitnah tok. Si mandan mending diobat fitnah, malah kadang-kadang karo diselentiki. Sece jenengan keprok maksudnya nopo? Oh ibune pada ngendika, lah berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir. Tiap hari perjalanan saya pengajian pagi sore malam pagi sore malam di atas 100 km tiap dinten. Maka saking pahame krurip nang dalan. Mulane ngaki protes karo wong lanang-lanang nek pipis saja pada sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu juga nih, kalau lagi tindakan kali bapake nganti bapake gelem pipis sembarangan, jejak pesing banter sekang buri. Saale nganti wong lanang gelem pipis sembarangan, maaf, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Kula ulang. Sampai wong lanang gelem pipis sembarangan, sing pipis sembarangan sing kakung, sing kotor sing istri. Bahaya. Jare kepengin de putra-putri soleh solehah. Dari badan saja bab toharoh kita kudu ngerti bab bersuci. Ana mayit nganti manuket dicokoti ulah gara-gara pipis wawi ke ora bersih. Secara tasawufnya banyak orang ahli ibadah tapi rezekinya masih rezeki kotor. Saya ulang secara genah nih ibu. Secara fikih kita kenjogo bab toharoh, bab bersuci. Karena anak mayit nganti manuke dicokoti ulah padahal ahli ibadah tapi pipis wawi ora bersih. Secara filosofinya banyak orang ibadah tapi rezekinya masih rezeki kotor. Sholat sih sholat, 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Tapi golek rezeki dadi rentenir, ngerolas na duit, manak na duit. Sholat tapi mangani duit riba. Ketone apik utangnya ring tanggane. Tapi mengko angger kon nyarutang kudu di manak kena duite. Sholat sih sholat tapi mangan duit riba. Kan iku jenenge wawike ora bersih. Manuke dicokot. Sholat sih sholat, 5 waktu gak pernah ketinggalan. Tapi macul nang sawah, nampingi galengan, dumelangka sing weruh, paculi ngenangi patok-patoke dijejak. Sawahe kancane nyuti nggone dheweke ngambani. Wonten tiyang mriki kados niku. Akeh. Kaya ngapa wonge? Boten. Insya Allah kudu pinangun rezekine bersih kabeh, rezekine halal kabeh. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan. Tapi nggone dadi petani seneng curang. Lah ngono petesi pendul ditebas-tebasena. Lamun pendule dadi pete, jenenge pendul kudane setitik ambrol kabeh. Pelemesi pentil ditebas-tebasena.
Lamun si lamun pentile sapa? Niki lagi cerita pentile pelem Bu Sartina. Ngarep dewek salah pahaman. Wong anu peleme si pentil ditepas-tepasena. Lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan. Jenenge pelem angger tua sethithik ora diprongsong dipangan codot. Salat si salat 5 waktu ora ketinggalan. Tapi nimbang barang sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons. Kan niku jenenge wawi ke ora ber manuke dicokot. Kudune jam 8 isuk wis nang kantor nglayani masyarakat. Digaji nang masyarakat. Masyarakat bayar pajak ya tepat waktu. Kudune jam 8 wis nang kantor, setengah 11 sileh-leha nang omah karo udud. Udah lurah kutha Winangun kono. Cilacap. Marani lurah nggonku apa? Oh, dadi lurah nggonku kaya ngene ketularan lurah kene. Niku jenenge wawi ke ora ber manuke dicokot ulah. Salat si salat 5 waktu ora ketinggalan. Tapi anu dagang kula kesrine 8.000, ngendikane 10.000. Muning golek bathi kakeyen. Barang wis ora apik dioplos karo sing kesisae supaya sing bosok payu rodelan payu. Wis ngapusi karo sing tuku golek bathi kakeyen. Niku jenenge wawi ke ora bersih, manuke dicokot. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung salat ngangune. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah bakul ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lurah salat desa wayah-wayah. Apa maning wektune rapat, salate diloncat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
musola, imamnya dipilih, makmume terserah. Maaf, buniku mak, buta, budek, tuli, tukang mabok, pencoreng, bajingan, tengik. Silahkan dados makmum. Tapi siapa saja boleh jadi makmum, tapi belum tentu siapa saja bisa jadi imam. Maka imam niku dipilih, makmum terserah. Buniku Pak Kajim, buniku sinten kemauan dadi makmum monggo. Tapi namanya imam salat berjamaah niku wajib karena dipilih harus memenuhi syarat, harus memenuhi kriteria. Yang pertama, pilih imam salat berjamaah ke masjid musola dari fasohahnya, dari sanad ilmunya, mondok di mana, pesantrennya dari mana, gurunya siapa, niki fasihnya. Ternyata dari imam musola ada 2 kandidat, sama-sama fasihnya, maka silakan pilih yang kedua karena alimnya, amilun bil ilmi, punya amal di ilmu nih, 2 ilmu harus diamalno. Mondok dangu teng pesantren, lama ngajinya, tapi punya ilmu kok ilmunya hanya digeletakan saja. Digeletakan itu dijorkan. Anu kobeng dewek ki mumet bahasa Indonesia karo bahasa kutha Winangun campur ngapak Cilacap. Dadi ana bahasa digeletakan karo dijorkan. Dibiarkan. Punya ilmu tapi ilmunya dibiarkan saja, nggak untuk ngabdi ke masyarakat, namanya mubazir. Punya ilmu gue minteri wong, namanya madorot. Tapi punya ilmunya dipraktekkan ngabdi ke masyarakat dan ternyata diimbangi dengan hidayah, itu baru ilmu yang manfaat. Sampai milih imam saja niku betul-betul dari fasohahnya, dari alimnya. Karena mboten sah hukumnya orang yang fasih ternyata bermakmum kepada imam cedal umpamane. Mboten sah niku salate. Dosa, sama-sama dosanya. Maka kalau ada orang yang lebih fasih kok ternyata malah imame cedal, maka harus si makmum fasih niki menggantikan si imam. Niku begitu sampai aturannya. Maka udah dipilih dari fasihnya, dari alimnya. Yang ketiga dari umurnya. Imam sholat berjamaah ketuan banget ya aja, kenomen banget ya aja. Contoh imam sholat tarawih. Lah imam sholat tarawih kenomen. Yang gue ngimami sholat tarawih buantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tuli bablas klepat langsung salam. Lah imame kenomen ijik-ijik pi salam. Mungkin ben nembe tahiyat ngajuna jari telunjuk imame wi salam. Wong aku ben nembe salam madhep nengen sing sebelah kiri salam madhep kiri. Dadi salam madhep depan bingung ki sebenarnya. Soale imame kenomen. Kenomen banget ya aja, ketuan banget ya aja. Lah imam sholat tarawih umurnya 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setengah 11 bengi nembe rampung. Gara-gara imame ketuan. Tapi yo jenengan aja pada ngecek. Walaupun Mbak Kiai kadang-kadang gue ngimami mau ngelek Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya Kiai sepuh, Kiai kampung niku punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Asyhadur ruh. Dongane wong sepuh niku nyambung karo Gusti Allah. Walaupun monina Ar-Rahmanir-Rahim. Sampeyan gue guyu ngecek banget yakin sumpah. Nih, orang dulu, orang kesepuan, para sesepuh niku sifatnya asyadur ruh. Dongane nyambung kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena wong biyen ahli tirakat.
seneng puasa mangan longan turu longan sinosomoni nek arok keman kemin mandi dongane. Saestu niki dulu zaman ibu-ibu semua masih gadis masih perawan, ya Allah ya Rahman, obat niku nggak ada yang namanya obat modern apalagi alat canggih. Tapi walaupun biyen mboten nonton obat canggih ataupun obat modern, wong babaran mung direwangi dukun bayi. Dukun bayi ini ternyata mung donga Al-Fatihah. Babar babaran temenan. Jan waras selamat. Uniknya maning, Masya Allah bareng wis babaran, ibu yang baru melahirkan sing dipilih si sambetan batu ke, sing garing dalam bayine. Gitu Bu, tak ulang ya. Zaman sengin kan boten nonton yang namanya alat canggih modern niku ndak ada Bu. Boro-boro sengin bidan satu desa satu niku mboten nonton zaman biyen. Tapi uniknya berkah saking ngarsane Gusti Allah, dukun bayi ngrewangi persalinan ibu hamil, bahkan setelah babaraken sang ibu niku namung dipilih si sambetan batu kok sing garing dalam bayine. Kan niku mboten nyambung Bu. Tapi ngerahmati Gusti Allah sebab wong biyen dukun bayi pun niku seneng tirakat, mangan longan turu longan. Ngati wong biyen dalang dukun bayi, kok ora seneng gentur tirakat puasane. Yo, jenenge apa ya dalang niku? Sing nek ora seneng puasa, dalang niku dadine apa ya? Oh, kelalen nyong zaman siki. Lagi cerita wong biyen. Ternyata dongane ya ora mandi. Dukun bayine pun nek ora seneng tirakat, amung dongane mboten saged mandi. Mula nek jaman biyen ibu-ibu hamil nembe babaran ki kudu manut karo dukun bayi. Diantaranya kewenangan lagi nyusoni kok mangan sambel, anu meneng-meneng umpet-umpetan maaf. Sing ene ora apik malah bayine. Uniknya maning ibune sing mam sambel, lah putrane kono sewu teng kotorane anak wiji lomboke. Niku jajane kan mboten nyambung, sing dahar sambel ibuke, lah sing ana wiji lomboke malah putrane. Berarti bener-bener wong biyen niku Masya Allah tirakate gentur pasane mangan longan turu longan sehingga wong biyen memper mawon. Ada bambu runcing melawan bedil dari Jepang, bambu runcing melawan meriam dari Belanda, pahlawan kita bisa menang. Kan gak nyambung anak bambu runcing kok melawan tank-tank dari Jepang, dari Belanda, kok Indonesia menang. Sampai-sampai diceritani biyen seorang kiai nek ana pesawate Belanda liwat, namung nyabetaken sorbane teng langit, mak sebret pesawate tiba. Diceritani wong jaman seniki ora mungkin, tapi wong jaman biyen gentur puasane tirakate luar biasa. Beda karo jaman seniki. Ya kita seneng puasa, mung kurang tirakat, kurang riyadhah. Bukti nyata jaman biyen aring bedil ora wedi, aring teng meriem mboten wedi, jaman seniki aring emping melinjo pada wedi. Nggih mboten? Nggih mboten? Lah wong biyen ya Allah ya Rahman. Pirsani niki wong-wong biyen kan langsing-langsing banget. Karena napa wong biyen niku seneng tirakate, nafsunya niku terjaga, nafsunya niku terkontrol karena seneng tirakat, seneng riyadhah. Mula sampai wonten ing kene hadis qudsi dijelaskan salah satu hal yang mampu meredam murkanya Gusti Allah. Gini ku wong-wong sing pada gentur tapane senang sholat tahajud, senang sholat hajat, wong-wong sing senang melek bengi sholat tahajud nganti nangis, nganti berbes mili, sadar akan dosa-dosanya, secara tidak langsung bersyukurlah kita dan berterima kasihlah kepada orang-orang sing pada senang qiyamul lail, wong-wong sing pada senang sholat tahajud,
wong sing pada seneng-seneng melek bengi. Kenapa? Karena ternyata dari beliau-beliau sing pada seneng sholat tahajud nganti nangis tengah wengi guguk gara-gara akan sadar dosa-dosanya, maka niku meredam murkanya Gusti Allah. Kenapa kutha Winangun desane berkah, nanti kali be bersih, alhamdulillah, membangun musola be disengkuyung karo warga masyarakat seluruhnya. Niki kan karena hasil berkah para sesepuh kita, orang-orang yang senang tirakat bengi, senang sholat bengi, sampai meredam murkanya Gusti Allah. Corona hilang, kita masyarakat dijauhkan dari musibah. Simone arep nangin puting beliung punang kutha Winangun ora nana, arep ana banjir ya ora sida. Gara-gara napa diredam oleh orang-orang yang suka qiyamul lail, salat tahajud, salat malam, salat hajat, sampai salat wudu rumiyin, sampai masya Allah senang padha nglakoni qiyamul lail, nikilah kangge meredam murkanya Gusti Allah. Maka kula nggih percaya jenengan nggih seneng melek bengi ngelilir. Nyos ora apa-apa, ora masalah lho hak-hak jenengan. Mu malaikat bingung. Nembar tangi arep wudu ge. Nembar dicatat mung wawik rokiah ora sida salat. Akhirnya malaikat batin ora apa-apa ora sida ditulis. Jenengan ngeprank karo malaikat. Maka ternyata sampai kita milih imam di masjid saja harus pakai ilmu. Ada syaratnya orang sholat berjamaah niku. Bagi makmum terserah siapa saja, tapi imamnya dipilih karena fasihnya, yang kedua karena alimnya, yang ketiga karena umurnya, dan yang keempat paling penting, imam sholat jamaah dipilih syaratnya karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang, tuhibbul ru'yah. Mana? Imam sholat jamaah yang paling disenangi teng masyarakat. Kalau ada imam sholat jamaah kok disenangi kali tonggo lingkungan, berarti tidak hanya fasih baca Qur'annya dia, berarti fasih juga dalam kelakuan sehari-harinya. Niku yang namanya tuhibbul ru'yah, dicintai oleh masyarakat. Semanten ugi kepala desa, walaupun dari timur Tasinem ternyata punya jiwa kepemimpinan, tapi karena tuhibbul ru'yah, dicintai oleh lingkungan, tapi ternyata walaupun alhamdulillah dados kepala desa, berarti disenangi kali masyarakat. Yang jadi kapolsek alhamdulillah, sinasa sepuh Pak Kapolsek, insyaallah panjenengan makin iki sudah memberikan sambutannya luar biasa. Mudah-mudahan yang jadi polisi anggar menteng kelek na tengah giling hati-hati karena malaikat saben detik mendelangi. Polisi muka dararing pasar numpak motor nganggo sendal jepit bet ditilang. Pak Kapolsek tambah pucet. Pak Kapolsek batin ke bocah cilik-cilik selesai sembarangan ini. Betul. Namanya Kapolsek, polisi, niku abdi negara. Tidak ada wewenang untuk membuat undang-undang. Betul Pak Kapolsek? Yang membuat undang-undang adalah wakil rakyat. Pak Kapolsek hanya bertugas untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Insya Allah, temeriki mboten nonton sing salah paham dengan tugas seorang polisi. Mudah-mudahan Pak Krida menjadi Kapolsek wonten ing Kutha Winangun dipun berkahi pangkat dadosaken maslahatan sambeta manfaat barokah Allahumma. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Sebentar pada Ramil. Saya baca dulu dadanya pada Ramil. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Ya Allah, lesah temen Pak dan Ramil, terima apa nane, terima kasih. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Pak Taufik, Pak Daramil, dari tadi Pak Daramil cuma manggut-manggut aja lah. Tinggal siap. Tapi siap-siapnya itu sambil mengamalkan sabta marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Empat, pengen tahu lanjutannya Mbak Tentara? Pitu-pitu nih nyong ngapal, tapi kan ngesuk maning bukti undang. Pak Karamil manggut-mangguk, Pak Kapolsek cemburu. Tenang Pak Kapolsek, saya juga hafal Tribrata. Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Sekalian promosi. Jadi Kapolsek, jadi tentara, tahu tugasnya, jadi lurah, rajin ibadah, lur. Kalau di Kuta Winangun, masjid musolanya ternyata waktunya sholat, tapi malah masjid musolanya belum adzan, lurai singkonadan. Lurai sinom, wong nom kan suaranya landung tur dawa. Lengge, mosai gane, masjidnya musolane mewah kados niki, maghrib si petengan. Barengan sing adzan, malah bocah cilik durung sunatan. Kan melas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng utuh bocah sing adzan, kaya subuh sing adzan mbah kakung. Wis suarane ampeg, untune kari loro. Adane kan karo nelongso, Bu. Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat iku luwih becik ketimbang 13 langkah sing tangi. Barang gelem ana sing tangi malah sing tangi barange. Barang ayame. Saya salah paham. Memakmurkan musola kecil, bangun musola gampil, tapi memakmurkannya itu yang jadi PR kita bersama. Betul? Leres? Yang punya duit silakan bangun musola pakai duitnya. Nggak punya duit jangan bingung, pakai tenaganya. Ngerewangi ngaduk semen apa ngecat. Tenaga nggak punya duit, nggak punya, bisa nih ngopo? Silakan urun pikiran. Dan sewu Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya saudara nih di Kalimantan, umpamanya pengusaha kelapa sawit. Nanti katanya habis maghrib minta ditelepon, katanya mau ngirim orang ketang nyumbang rongler. Duit nggak punya, tenaga ra kuat, urun pikiran gak mampu. Ana melu bangun musola bisa urun apa? Silahkan urun donga sing sae. Nah nih kok Mbak Sepuh kan dongane ampuh. Donga sing saya, oh ya Rahman. Senang temen kayak rasane ya. Baru musola al-fajr blewera temen kayak aku. Ya kayak kubai dah gede temen kayak punuk sapi barangan. Melu seneng pada bisa urun. Naga premani wong anggeristan rasane kaya kira karu-karuan. Onyong miki mangkat ngaji ke mangkat keri. Bisa renggone mangkat keri. Nganggo kathok angel banget dinggo. Bisa nganggo kathok angel dinggo. Lah ngono kathokan bolongan siji nggo siki loro. Ya pantesan keserimpung bae. Yang nganggo kathok malah kaya rok sepan. Ya Allah, jebule gara-gara salam lebu bolongan. Urun donga sing sae, ya pada-pada kaya ganane lah bisane melu imame salat jamaah karo Trianto. Trianto apa Triatno kaya. Ngangger wis tua kelalenan. Bisane melu makmum. Ya moga-moga ke musola al-badru
Mereka alhamdulillah kupae segede punuk sapi. Jamangae sing kathah kutha winangun diparingi ngene ibadah istiqomah ya Allah. Yang anggar wis kaya nembe mangkat dari musala kempole kenceng. Dengkule rasane manteng. Tapi kan bisa donga, ya silakan donga sing sae. Duit ora duwe, tenaga ra kuat, pikiran ora mampu. Nganti donga bira sempet. Bisane ngapa? Meneng. Napa, Bu? Meneng cara kutha winangun apa? Oh, Mendel. Cara nggen kula Cilacap silent bliss. Itu menang cara Cilacap silent bliss. Ora percaya takon karo mantune Kaji Soleh. Nek durung bisa ngomong sing apik, lebih becik meneng. Meneng niku lebih apik ketimbang ngomong elek. Kadang-kadang Bu ya Allah wis melurun ora, ngrewangi ora, dongak napik ora, tapi ngomongnya ala. Wonten teng mriki wong kados niku. Anak kayak ngapa wonge? Mboten. Yayi mriki guyub rukun kabeh Allahumma. Sampai meneng tok ngurangi fitnah, ngurangi ngomong elek niku termasuk berjuang melu rewangi bangun musola. Maka memakmurkan musola dibagi dua. Pertama memakmurkan dengan cara membangun. Yang kedua silahkan memakmurkan dengan cara mengisi. Yang punya ilmu silahkan jadi imam di musola Al-Badru. Sing suarane saya silahkan berjuang memakmurkan dengan dados muadzin. Gak punya suara indah, gak punya ilmu tapi punya pengalaman, silahkan derek dados takmir teng musola. Orang di ilmu babar blas silahkan derek sholat berjamaah. Itu memakmurkan musola. Maka silahkan dipun catet di dalam Azkarun Nawawi tenggene kitabnya telah dijelaskan bahwa ada adab yang perlu kita perhatikan ketika mlebet teng masjid, mlebet teng musola. Pertama, barang siapa masuk ke dalam masjid musola maka diwajibkan menjaga adabnya, dilarang ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Saya ulang, barang siapa dengan kitab Azkarun Nawawi mlebet teng masjid musola sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ngibadahe boten diterima oleh Gusti Allah. Bahaya boten? Bahaya niku. Ngobrol dunya niku kepripun? Jenenge wong wadon bar salat jamaah, omong kenabe urung diudari, wis nglutik-nglutik sebelah. Yo, pengen sing oleh arisan capa. Itu termasuk ngobrol duniawi. Si mandan mending kan ukur takon arisan. Ana sing wis ngobrol dunya sekalian pamer. Aduh ngapurane ya, yo mau mangkat salat berjamaah pas disamper ki lagi ngepel. Jenenge wong bangun ya Allah, jan siki repot banget. Apa maning mau ki ngepel keramike keramik granit. Iya Allah, jebule granit angel banget rumah tane. Nek ora jan bener-bener nggone bersih ya Allah, keramik larang sing nyatane ya. Apa maning saiki ya Allah, jenenge bangunan kuwi ya kudu nyekel minimal 500 juta. Itu menan apa maning saya tukang ya Allah yang medangane ya utute yang jaluk rokoke. Wis sedina jaluk satu siki. Apa maning siki cat yang namanya cat Nippon pen ke sing warnane dicampur ya Allah. Regane larang banget, Bu. Malah jenenge aku bangun urung rampung. Omah ngarep wis nawani. Tanah malah jaluke semeter 3.250.000. Lah ngger semono ya si nyuruh wani lah. Orang nyekel desa mono kan sekalian pamer kowe. Wis ngobrol dunya anu pamer luwi-luwi niku. Wah, tenggene Azkarun Nawawi sampai 40 ngibadah mboten diterima oleh Gusti Allah. Tapi keterangannya hanya 40 niku. Entah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Nauzubillah, jangankan yang 40 tahun. 40 dina ibadah kita ra ditampa ora mumet, kaya udu menungsa. Sapa manis ngarep nampani ibadah nek dudu Gusti Allah, wong kita mlebet swarga niku golek rahmate Gusti Allah. Lha kok sampai 40 ibadah ra ditampa.
Maka nikilah kain nopo tenggene kitab Nasaihul Ibad. Barang siapa masuk ke dalam masjid musola dianjurkan sudah dalam keadaan suci berwudu. Untuk apa? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mumpuni wong aku kurang ngaji rutinan muslimat, nyora wudu mau ngene mangkat wong kurang ngaji toh. Ya enggak apa-apa kalau memang belum wudu. Maka kalau belum wudu cuma niatnya ke musola masjid mau niatnya ngaji, maka sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau mabet masjid lupa ganti maning ya Pak Banser. Enggak apa-apa. Namanya orang berdiri lama itu cepat pusing, Bu. Beda sama saya. Saya itu berdiri sampai 2-3 jam kuat. Kenapa? Bukan karena amplopnya ngarang sampean. Saya mampu berdiri sampai lama karena saya sambil gerak. Sambil gerak sambil mikir. Mulane kuat ngadeg dangu. Orang upacara gampang pusing. Kenapa? Dia monoton, ngadeg kados Pak Banser, ndak ada gerak sama sekali. Maka darah ngumpul tengandap. Betul nggih Pak Tentara, Pak Polisi begitu? Maka kenapa kalau bukan TNI, bukan Banser, Anda panjenengan sedoyo jumeneng kok pengaosan, maka sukune, kakinya, samparane, sikile, sampai anak bahasa Sundana, foot, bahasa Cinane cudang. Itu bahasa Cina loh ya, bukan bahasa Jawa. Sukune, samparane, nih kan sambil diputar begini nih. Sambil diputar begini nih. Kalau berangkat ngaji orang ketuman panggil nanti terpaksa cumenang kan sambil diputar begini. Yang duduk gak saya ikut geol sampean, Bu. Ini ini yang berdiri cumenang kan diputar mriki malah pokoknya melu geol. Kenapa disuruh diputar begini? Supaya peredaran darahnya niku lancar. Tiang ngadeg tangu niku gampang pusing, gampang pingsan ketika upacara karena memang boten gerak sama sekali. Lah mulane Pak Banser nganti diganti wis ping 5 miki nyong. Nyong ngitung nyong wis. Gak apa-apa kalau Pak Banser digantikan. Kalau mumpuni kan gak boleh digantikan. Hanya ada satu seorang. Nanti meriang-meriang pilek kayak si mangkat bayar gue. Bukan masalah amplop bisaronya, Bu, tapi memang saya adalah kewajiban guguraken tugas saya kula karena ketika nggih saged kula badali, cuma ketika dibadali kok melas temen jamaah sudah siap segala sesuatunya bakal rata-rata ngundang kula niku minimal 1 tahun saderenge. Bayangkan bisa tahun dintenteni ternyata ora tekah. Niki kudu batire kula Jumat niku kula mboten ngisi pengajian, Bu. Kene karena kancane nyong wis kaya dulur karo mantune Kaji Soleh. Mene nyong mangkat ya gue. Nggih saestu niki kula asline Jumat itu saya nggak ngisi pengajian. Pagi sampai sore khusus kula ngaji kitab teng griya dan tidak boleh diganggu. Mbok jenengan mertamu dinten Jumat ngerti suarane kula teng griya wonten tetep kula mboten manggih jenengan sing kepanggih nggih paling Bapak biyunge kula. Kenapa? Jumat pagi sampai sore wajib saya ngaji kitab. Karena ceramah kawit mau kayak apa orang mikir ki nyong. Mboten namung sekedar ide, mboten ndak bisa ceramah niku harus betul-betul pakai ngilmu, pakai dasar, ndak boleh melenceng dari syariat. Maka bapak saya untuk mulang kulung dia temenanan, kita isuk nanti tekan sore, ket bengi tekan isuk maning, dinten orang percaya ketakoni ring mantune Kaji Soleh.
Kecilik paham kula. Maka mulane lahirlah metu kula kados niki sepindah karena ngaji, yang kedua karena kedisiplinan golek ilmu. Mboten namung kula Kapolsek pangkatnya baloknya 3. Dilanjut lagi makan kelengkengnya Pak Kapolsek enggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi nggak enak. Soalnya ngene ngaji makanya niki langsung tak saut-saut baik Pak Kapolsek untuk mendapatkan titel baloknya 3 AKP niku ya dari sejak kecil sudah sekolah temenanan, punya jiwa kepemimpinan, mengalahkan ribuan calon polisi yang lain. Pak Dan Ramil pun seperti itu, untuk naik pangkat cari job supaya besok jadi mawar 1 kompol itu juga harus punya prestasi. Udah jadi balok 3 saja nggak harus puas, tetap masih cari mali pengalaman dan prestasi. Betul nggih Pak Kapolsek Pak Daramil? Pak Lurah untuk menjadi tidak hanya 1 periode. Rencanamu berapa periode Pak Lurah? Pitelu ya Allah mangas temen. Nguman-ngumani pancen sinom senengi mangas Pak kaya nyong. Mangas sedina we pengajian ping 3. Sampai untuk menjadi kepala desa saja ya harus ada perjuangannya. Maka alhamdulillah kita pun yang mau jadi hamba Allah yang sesungguhnya harus berjuang. Berjuangnya sampai melebet masjid ada adabnya. Ngobrol-ngobrol babagan duniawi kena diskualifikasi. Bapaknya manggut-manggut. Tapi onten gone manggut nganti orang balik. Saking pahame bapak batin mumpuni dadi wong Islam, dadi wong NU fanatik kadang ngobrol tok nang masjid ben ibadah ditambah. Saya sedang tidak menakut-nakuti sampean. Justru artinya dari kitab Azkarun Nawawi kita belajar masuk masjid saja kita pakai adab. Berarti kan keluar dari masjid musola minimal masih ada tepak adab kita. Tang masjid ngobrol nggak sembarangan, berarti keluar dari musola kan akhlak kita masih terjaga, ucapannya kedak langkung dijaga. Maka melebet masjid silakan berwudu tengenin nafsai ulang ibad untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, barang siapa di dalam masjid kok sampai nyanyi babagan duniawi, maka wong kuwi mau mulutnya disobek-sobek teng Gusti Allah. Kecuali puji-pujian. Kalau habis azan, puji-pujian malah dianjurkan. Kali nunggu imam, banyak-banyak zikir sholawat, niku sangat dianjurkan. Yang tidak diperbolehkan adalah nembang babagan duniawi. Una musola udah nembang mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Nah itu udah nyanyi babagan duniawi. Nang jero masjid nembang wong kok ngene kok di banding ke saing ke ya mesti kalah. Ki nggo contoh tok nggo sampel umpamane nang masjid nganti keprucut nembang kados niku. Pamane tambahi maning Joko tingkir ngombe dawet kuwetu begune nembang kaya kuwe nang jero masjid. Itu yang nggak boleh. Soalnya kita puji-pujian saja ada adabnya. Harus ngemu zikir, harus ngemu sholawat. Itu puji-pujian setelah azan, antara azan sampai iqomah, itu puji-pujian monggo. Tapi kalau nembang-nembang yang lain babagan duniawi, itu yang tidak boleh. Sampai tang musola, masjid ngobrol-ngobrol, sampai nembang-nembang babagan duniawi, mulutnya sobek-sobek teng Gusti Allah. Akhirnya kebiasaan. Gara-gara nembang nang masjid nembangi babagan duniawi, keluar dari masjid omongane gak pernah iso dicekel, lesana seneng menyakiti tiang sanes, niku sing dimaksud mulutnya disobek-sobek teng Gusti Allah. Akhirnya aling ibadah tapi tetap mlebu neraka gara-gara welek tutuke disobek-sobek teng Gusti Allah sebab keprucut kebiasaan ngomong elek. Nauzubillahi min.
Di musola, di masjid kehilangan sesuatu, adab kita kalau sudah kehilangan di dalam masjid, maka ternyata disuruh diikhlaskan. Karena ketika kehilangan sesuatu di masjid, kita sampai menggebu-gebu goleki, kehilangan anting-anting suwang umpamane. Nganti karpet dibukaki, saben Quran dibukaki, podium dikubek. Ternyata sampai digoleti niku dunya malah ora bakal balik niku banda dunyane. Sebab nopo? Dadi niate mlebet masjid pun beda, nggih niku tidak ada keikhlasan di dalam bab duniawi sehingga malah tidak diperbolehkan kehilangan sesuatu di masjid kita maksa goleti. Kecuali ada yang nemu dikembalikan boleh, tapi tidak boleh sampai diumumkan di toa masjid musola. Pengumuman dari masjid musola, ternyata baru saja ada kabar kehilangan akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Muhammad Akub, sandalnya hilang separuh. Hilang separuh ki modelnya kepripun. Barang siapa yang gosok membawa sandalnya Bapak Kiai Muhammad Akub gak langsung dikembalikan, kualat sampean umpamane sampai diumumkan di masjid itu tidak boleh. Karena pengeras suara, kentong beduk di masjid kita pun saat niki ada aturannya. Kemarin ada rame-rame masalah toa masjid, ndak usah kita mawi melu ribut melu rame. Semua ada aturan. Dipun atur supaya tidak mengganggu yang lain. Seumpamane biasanya banter mawon, seru bayar apa-apa. Oh memang masyarakat sudah biasa. Kalau kok kurang banter badhe diserokaken, silahkan musyawarah dengan Pak Kiai supaya saling memahami. Inilah namanya masyarakat masjid, masyarakat musola adalah masyarakat demokrasi. Maka justru dari jamaah masjid lah, dari jamaah musola lah kita belajar bagaimana hidup bersosial dengan baik. Sebab nopo? Dari mulai memilih imamnya, dari mulai makmumnya sampai adabnya masuk saja niki ngemu makna nilai hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah musolanya sudah dibangun, sudah diresmikan. Ini sudah jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Karangrejo. Oh, jadi di Karangrejo itu jamnya mundur. Oh iya, berarti Karangrejo piyayine pada pinter, tapi aku sing dihapus. Jam 3, badhe diterasaken apa mboten? Tambahin apa mboten? Diterasaken apa mboten? Sampai jam Kang Sarasonten? Ya Allah, Pak Haji Soleh. Ramingga jam kali langkung 1/4, mandape jam gangsal. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak ngapa. Boten Pak Haji Soleh. Maksudnya sing dawa amal pahalanya Allahumma. Amin. Sebelum saya lanjut ini ada cerita Bu, masih di zamannya Sayyidina Abu Bakar, masih ceritanya dalam rangka cokot menyokot. Tapi yang dicokot udah beda, bukan manuknya lagi, tenang. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar, tapi sawakisannya Sayyidina Abu Bakar, cuma kejadiannya di zaman kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar ada manusia meninggal dunia, wafat, sedo, maut alias mati. Aku malah mutiar. Bukan saya yang ngomong Pak Kapolres. Maut alias mati. Aku malah mutiar. Bukan saya yang ngomong Pak Kapolres, itu wargane sampean. Ternyata bareng sedo itu jenazah dimasukkan ke dalam kasuraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Kasuraga niku keranda mayit. Keranda mayit cara orang sini apaan? Dalam? San. So apa san? Kalau Kebumen Kulon, Kewarasan, Rawakele, di sana nyebutnya bandosan. Tahu mereka? Bandoso, wingking sawab andan-andan. Berarti wong perembun ya kedenger. Soalnya di Perembun tuh yang nyebut andan-andan. Di Sunda wajah entin, istrinya Haji Soleh nyebutnya pasaran. Dikiranya orang ngerti apa?
Di orang Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, ampe Batang, Pantura, Red mereka nyebute katil. 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 Cilacap tempat saya nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga niku badan. Terus kasur raga adalah tempat untuk badan yang enggak udah ada nyawanya. Di Gorontalo nyebutnya apa Bu Sekcam? Bu, Ibu Sekcam bilang ala manut baik karena wong kene. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin di Gorontalo ada lagi bahasanya. Bahasa Indonesianya itu keranda mayit. Cilacap nyebutnya kasuraga. Tapi ada nih teman kita, saudara kita dari suku Jawa Sunda, Jawa Reang di sana, Sunda Reang, Bantar Kawung Brebes, perbatasan sama Karangpucung Cilacap. Di sana nyebutnya kurungan batang. Ih, nggak kasar. Orang bahasanya orang sana begitu, Bu. Menurut kita halus, menurut mereka bisa kasar. Contoh dahar. Di orang kita, wong Jawa, dahar nih kan halus sangat. Tapi kalau orang Sunda nyebut dahar, dahar sama dengan nyekek notol badung. Betul, Mbak Jantin. Jadi kalau di Sunda sana memang bahasanya ada sendiri. Maka di tempat saya Kasuraga, cara wong Kararejo nggone nyebut banduso. Ketika mayitnya dilepetakan banduso, ketika mau disolatin, ucuk-ucuk tumatakan bandosane obah banter banget, Bu. Kaya-kaya nih mayite urip maning. Penasaran sing badhe nyolati dibuka lah niku bandoso. Bareng bandosane dibuka, apa yang terjadi? Ternyata teng sak lebeting bandoso niku mayite lagi uget-uget kados niki. Penasaran, Bu, niku senam aerobik napa niku goyang TikTok ora ngerti. Pokoke iki uget-uget, Bu. Ternyata tambah penasaran nih mau nyolatin, dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafan dibuka, apa yang terjadi? Saudara-saudara, ternyata tengsak lebeting kain kafan onten ulah gede banget lagi ngelilit awak si mayit, lagi nyokoti gulune wis nganti tekan kerongkongane. Nyonce tatok merinding. Akhirnya sing pada nyolati pada melayu golek gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know? Pentung, you know? Yes, I do padel. Barang wis ancang-ancang badhe mentungi kue ular. Ternyata ularnya bisa ngomong kayak manusia. Si ular ngomong begini, manusia, lulu pada menggebukin gue. Emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ular Jakarta. Kaget sing badhe ngebuk. Subhanallah, laula kok aku bisa ngomong kayak menungsa. Iya, sebab aku ulah tutus sembarang ulah. Aku ki ulah utusane Gusti Allah. Aku diutus oleh Gusti Allah kok nyokoti gulu naiki mayit. Sebab mayit iki rikala uripe krungu azan ora gelem langsung sembahyang. Waktune salat tapi ora langsung lakoni sembahyang, alias nunda-nunda waktune salat, alias seneng males-malesan salat. Dadi sapawange utawi nangun. Wis wayahe salat ora langsung salat, ngesuk matine cokoti udah gede banget. Setengah papat punjul. Waktu cokot udah. Ini ora tanggung jawab. Kulo tuh kira tuh mereka kasih sesuai perjanjian. Karena memang saya itu nek Jumat pagi sampai sore itu buatan kula isi kangge pengawasan umum, tapi khusus kangge ngaji pribadi, ngaji kitab teng griya. Yang kedua paling kula malam Sabtu kula isi kangge pengawasan. Memang cak niki jadwale nanti malam kula wonten ing Gunung Kidul, wonten ing Jogja. Terus niki kula munggah teng mriki Gasik karena kangge ngejar wekdal perjalanan tugi mriko. Sakjane saestu niki Pak Haji Soleh, keluarga besar Mushola Al Badru, enggak kebagian waktu. Tapi niki mantune Kaji Soleh jan sembarangan banget pancen aring kancane dhewek. Maksa nek kowe ora gelem mumpuni, ngundangi mumbae karo nyora ustazah-ustazahan. Nganti kowe ora gelem mum wis ora dadi batirku maning kowe. Pokoke niki kula nggone ngaji teng mriki atas nama nu dipaksa kula.
Tapi ya tetap ikhlas. Masalah amplop-amplop kan kaji soleh urusannya. Mantune seorang ikut campur.